Ismail Bennacer segera susul Stefano Pioli ke Arab Saudi. Keputusan Stefano Pioli untuk menerima tawaran Al-Ittihad, klub Saudi Pro League, mengejutkan banyak orang. Pioli yang baru saja meninggalkan AC Milan akan menandatangani kontrak 3 tahun dengan klub Arab tersebut. Ini akan menjadi pengalaman pertama Pioli melatih di luar Italia dan petualangan baru dalam karirnya. Ismail Bennacer, gelandang asal Aljazair yang memiliki klausul pelepasan sebesar 50 juta euro, sangat dekat dengan Pioli. Kedekatan ini terlihat ketika Bennacer menitikkan air mata di hari perpisahan Pioli di San Siro. Pioli di Jeddah membuat rumor bahwa Bennacer mungkin akan mengikuti pelatihnya pindah ke Arab Saudi semakin santer. Baik Corriere della Sera maupun La Gazzetta dello Sport via Milan News melaporkan bahwa Pioli mungkin akan mengincar beberapa mantan pemainnya di AC Milan, termasuk Ismail Bennacer. Bennacer dikabarkan terbuka dengan ide kepindahan ke Arab Saudi, sebuah keputusan yang mungkin didorong oleh keinginan untuk memulai petualangan baru dalam karirnya. Dengan kehadiran pemain bintang seperti Karim Benzema dan N'Golo Kante, liga ini semakin menarik bagi pemain top dunia. Jika Bennacer benar-benar pindah dengan klausul pelepasan 50 juta euro, ini akan memberikan suntikan dana yang signifikan bagi AC Milan. Namun I Rossoneri juga harus mencari pengganti yang sepadan untuk mengisi kekosongan di lini tengah. Bennacer merupakan salah satu pemain kunci di lini tengah AC Milan. Kehilangannya akan berdampak besar pada performa tim, terutama mengingat kontribusinya selama ini. Kepindahan Pioli ke Al-Ittihad dan kemungkinan diikuti oleh Bennacer menunjukkan betapa dinamisnya dunia sepak bola. Dengan keputusan dan perubahan yang dapat terjadi dengan cepat dan memengaruhi banyak aspek, baik bagi pemain, pelatih, maupun klub yang ditinggalkan. AC Milan berniat jadikan Youssouf Fofana sebagai bemper Tijani Reinders. Dengan performa cemerlang Tijani Reinders bersama timnas Belanda di Piala Eropa, manajemen AC Milan merencanakan langkah yang diyakini akan mendukung performa di level klub. Reinders bermain lebih bebas di bawah sistem Ronald Koeman, didukung oleh pemain yang lebih defensif seperti Jerdy Scholten. Hal ini memungkinkan Reinders untuk lebih fokus pada kreativitas dan serangan. Reinders memiliki kebebasan bergerak, mencari bola di posisi yang dia sukai, menemukan ruang baik di tengah maupun di sisi lapangan, serta menciptakan peluang berbahaya untuk rekan setimnya. Paulo Fonseca ingin Reinders melakukan peran serupa di AC Milan, baik dalam formasi 4-3-3 maupun 4-2-3-1. Untuk mewujudkan ini, AC Milan perlu mendatangkan gelandang yang bisa bermain di posisi lebih dalam dan defensif. Youssouf Fofana dari AS Monaco menjadi target utama untuk mengisi peran defensif ini. Fofana adalah gelandang bertahan dengan kemampuan yang sesuai untuk mendukung Reinders bermain lebih bebas dan ofensif. Kontrak Fofana dengan Monaco akan berakhir pada 30 Juni 2025. AC Milan berencana untuk menutup kesepakatan dengan harga 20 juta euro, termasuk bonus, meskipun Monaco awalnya menginginkan 25 juta euro. Setelah kampanye kejuaraan Eropa bersama timnas Prancis selesai, Milan akan mempercepat negosiasi untuk Fofana. Langkah ini diharapkan bisa segera terwujud untuk memberikan dukungan optimal kepada Reinders di musim depan. Dengan mendatangkan Fofana, AC Milan berharap dapat memaksimalkan potensi Reinders dan meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Pendekatan ini menunjukkan upaya AC Milan dalam mengadaptasi taktik yang sukses di level internasional ke dalam strategi klub. Zlatan Ibrahimovic, Camarda akan mengalami kesulitan di awal. Francesco Camarda, pemain berusia 15 tahun yang membuat debutnya di Serie A musim lalu, menjadi sorotan setelah memenangkan kejuaraan Eropa usia 17
dan terpilih sebagai pemain terbaik turnamen dengan mencetak 4 gol dalam 5 pertandingan. Namun Zlatan Ibrahimovic berpendapat bahwa perjalanan Kamada untuk mencapai puncak tidak akan mudah. Ibrahimovic mengakui bahwa Kamada mungkin akan mengalami kesulitan bermain di Serie C pada awalnya. Semua orang mengira ini akan mudah, namun itu tidak akan mudah. Dia akan kesulitan di awal, kata Ibrahimovic saat konferensi pers peluncuran proyek Milan Futuro. AC Milan memiliki rencana matang untuk mengembangkan bakat Kamada secara bertahap. Tim kedua Milan di Serie C akan menjadi tempat bagi pemain muda untuk berkembang dengan target memiliki 50-55 pemain yang dapat bergerak antara tim utama dan tim kedua. Kamada diharapkan menjadi pemain kunci dalam tim kedua ini. Ibrahimovic menjelaskan pentingnya memberikan waktu bagi Kamada untuk berkembang secara bertahap. Kami di sini untuk melindunginya. Tanggung jawab ada di tangan kami. Kami harus memberinya waktu untuk berkembang selangkah demi selangkah. Kami harus mempersiapkan dia untuk tiba di tim utama, tambahnya. Ibrahimovic juga menyoroti pentingnya memberikan menit bermain kepada semua pemain muda. Idenya adalah untuk selalu mendapat menit bermain di lapangan. Para pemain harus selalu mendapat menit bermain dalam pertandingan. Jika tidak bermain di Futuro, mereka akan bermain di Primavera. Jika tidak bermain di Primavera, mereka bermain di usia 18. Anda tumbuh lebih besar dan bermain di pertandingan, bukan hanya di latihan, jelasnya. Milan Futuro akan sangat dekat dengan tim utama, memungkinkan pemain muda untuk selalu berhubungan dengan tim senior. Jika Kamada siap masuk tim utama, menurut Fonseca, maka dia akan bermain di sana. Saat ini, pemain nomor 9 hilang dari tim utama. Maka ketika pemain nomor 9 itu tiba, Kamada akan bersaing dengannya, kata Ibrahimovic. Menurut Ibra, pemain di Milan Futuro harus memiliki mentalitas untuk bersaing dengan pemain tim utama. Ini selalu soal kompetisi. Mereka yang berada di Milan Futuro harus punya mentalitas untuk bersaing dengan mereka yang bermain di tim utama. Lalu ada kenyataan, tapi inilah mentalitasnya, ungkasnya. Dengan dukungan penuh dari manajemen dan strategi pengembangan yang matang, AC Milan berharap Francesco Kamada bisa berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di masa depan, meskipun menghadapi tantangan awal di Serie C.